Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sefamat. Di video kali ini saya akan membahas tentang kelanjutan dari video sebelumnya mengenai latihan soal kompetisi matematika SD atau MI. Selamat menyaksikan. Soal yang pertama, pada sebuah kompetisi sepak bola yang diikuti oleh 16 tim, seluruh tim dibagi menjadi 4 grup, di mana setiap grup berisi 4 tim. Setiap tim dalam satu grup saling bertemu untuk bertanding sebanyak 1 kali. Total pertandingan yang terjadi dari 4 grup tersebut adalah: pertama, kita harus nyari dulu berapa pertandingan yang terjadi dalam satu grup. Jadi dalam satu grup ada berapa pertandingan. Karena satu grup itu terdiri dari 4 tim, satu grup sama dengan 4 tim, maka total pertandingan itu sama dengan 4 kali 4 min 1 dibagi 2 dengan 4 kali 3 bagi 2 sama dengan 6. Jadi dalam satu grup terjadi 6 pertandingan. Nah, selanjutnya kalau ada 4 grup berarti 4 kali 6 sama dengan 24. Ini jawabannya B. Soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Nilai dari X dan Y, X kali Y sama dengan titik-titik. Pertama, perhatikan dulu segitiga CDB. Nah, sudut C itu sama dengan 10 derajat. Sudut B sama dengan X. Nah, sudut D atau sudut CDB itu sama dengan ini. Ini berarti 180 dikurangi 60. Jadi 120. Nah, berarti sudut DBC yang ini, yang X ya, itu sama dengan 180 dikurangi 10 ditambah 120. 10 ditambah 120. Jadi 180 dikurangi 130. Jadi 50. Berarti di sini juga 50. Nah, maka Y sama dengan, bisa dilihat dari segitiga. Lihat segitiga ADC. Di mana sudut A ditambah sudut D ditambah sudut C sama dengan 180. Sudut A itu 50, sudut D 60, sudut C itu Y. 60 tambah 50 sama dengan 110 tambah Y sama dengan 180. Y sama dengan 180 dikurangi 110. Y sama dengan 70. Nah, berarti ini X-nya 50, Y-nya 70. Yang ditanyakan adalah X kali Y. Ini ya. X kali Y.
X-nya 50, Y-nya 70. 5 kali 7, 35. Ini nolnya 2, jadi 3.500. Jawabannya A. Soal berikutnya, perbandingan antara luas yang diarsir dengan luas total bangun adalah. Nah, sekarang kita nyari dulu luas yang diarsir. Nah, luas yang diarsir ini berada pada segitiga yang besar ini. Ya. Maka kita cari dulu luas total segitiga tersebut. Luas total sama dengan ini jadi 7, ini jadi 9. 7 kali 9 dibagi 2 sama dengan 63/2. Selanjutnya kita nyari luas segitiga ini nih, yang tidak diarsir. Luas tidak diarsir sama dengan setengah kali 3 kali 4. Jadi sama dengan 12/2. Nah, maka kita bisa nyari luas yang tidak diarsir. Luas yang tidak diarsir sama dengan luas yang udah ya. Oh maaf, bukan yang tidak diarsir, luas yang diarsir. Luas yang diarsir sama dengan luas total dikurangi luas tidak diarsir. Sama dengan 63/2 dikurangi 12/2. 63 dikurangi 2 itu 51/2. Nah, berarti kan sudah ada tuh. Luas totalnya sudah ada, luas yang tidak diarsir sudah ada, luas yang diarsirnya sudah ada. Yang ditanyakan adalah perbandingan antara luas yang diarsir dengan luas total bangun. Sini ya. Luas yang diarsir dengan luas total. Luas yang diarsir 51/2 berbanding 63/2. Jadi perbandingannya adalah 51/63. Ini. Jadi jawabannya B. Soal berikutnya. Berdasarkan urutan mushaf Al-Quran yang kita kenal, terdapat sebuah surat yang merupakan surat Madaniyah urutan terakhir dan surat Makkiyah urutan terakhir. KPK dari jumlah ayat kedua surat tersebut adalah. Pertama kita harus nyari dulu surat Madaniyah terakhir. Surat Madaniyah terakhir itu maksudnya surat yang ada di urutan terakhir. Surat Madaniyah di urutan terakhir dari urutan mushaf. Gitu. Misalnya surat pertama kan Al-Fatihah, surat terakhir An-Nas. Ya. Nah, apakah An-Nas itu surat Makkiyah atau surat Madaniyah? Nah, An-Nas itu adalah surat Makkiyah. Maka Makkiyah terakhir itu adalah An-Nas. Dan jumlah ayatnya ada 6 ayat. Nah, selanjutnya kita nyari Madaniyah yang terakhir. Madaniyah urutan terakhir. Al-Falaq bukan, Al-Ikhlas bukan, nah, An-Nasr ya. An-Nasr itu adalah Madaniyah. Jumlahnya ada
3 ayat. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah KPK dari jumlah ayat kedua surat tersebut. Berarti KPK dari 6 dan 3. Maka jawabannya 6. Soal berikutnya, terdapat 3 buah voucher A, B, C. Dalam setiap voucher A terdapat 5 voucher B. 4 voucher A bisa ditukar dengan 1 voucher C. Jika terdapat 9 voucher C, maka banyak voucher B adalah. Nah, jawabannya adalah banyak voucher B itu sama dengan 9 kali 5 kali 4 kali 5 sama dengan 180 voucher. Jawabannya A. Selanjutnya, sebuah toko memutuskan untuk menaikkan semua harga barang yang dijualnya dengan persentase yang sama. Sebagai contoh, harga sebuah sajadah dinaikkan dari 90.000 menjadi 103.500. Harga baru sebuah sarung yang awalnya 75.000 adalah. Nah, berarti kita harus tahu dulu berapa kenaikannya. Caranya adalah, ini kan awalnya 90.000, kemudian menjadi 103.500. Kita cari dulu besar kenaikannya. Besar kenaikan dalam bentuk rupiah sama dengan 103.500 dikurangi 90.000. Berarti jadi 13.500. Nah, sekarang kita tinggal nentuin persentase kenaikan. Persentase kenaikan sama dengan dalam rupiah ya ini 13.500 per 90.000 kali 100%. Ya. Coret, 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 coret. Jadi 135 dibagi 9%. Jadi 15%. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Harga baru sebuah sarung yang harga awalnya 75.000, harga awal 75.000, kemudian ada kenaikan 15%. Berarti cari 15% dari 75.000. Hasilnya adalah 11.250. Maka harga baru sama dengan 75.000 ditambah 11.250. Jadi 86.250. Baik. Soal berikutnya. Dalam sebuah permainan, setiap siswa diberi tantangan menulis Aqaidul Iman sebanyak-banyaknya dalam waktu 30 detik. Dewi berhasil menulis setengah dari total Aqaidul Iman. Elita berhasil menulis 25 dari total Aqaidul Iman. Sementara Pauji berhasil menulis 7/10 dari total Aqaidul Iman. Rata-rata mereka bertiga berhasil menulis Aqaidul Iman sebanyak. Baik. Ini ada berapa orang? Dewi, Elita, Pauji. Ada 3 orang. Ada 3 orang. Nah, ini kan ada Aqaidul Iman. Aqaidul Iman itu ada 50. Dewi itu menulis setengah. Berarti setengah kali 50 sama dengan 25. Kemudian Elita menulis 2/5. Elita 2/5 kali 50. Berarti 20. Kemudian Fauzi
7/10 kali 50. 7 kali 5, 35. Nah, rata-rata mereka bertiga berhasil menulis akordinya sebanyak. Nah, ditanyakan rata-rata. Rata-rata. Kita jumlahin aja. 25, 20, 35. Dibagi, ada berapa orang? Ada 3. 25 tambah 35, 60, 80. 80 per 3. 2, 6, 6, 7. Jawabannya B. Soal berikutnya. Diketahui sebuah segitiga sama sisi memiliki panjang alas yang sama dengan sebuah persegi. Jika luas persegi tersebut adalah 25 satuan luas, maka selisih dari kuadrat keliling segitiga dan persegi adalah. Kita nyari dulu keliling persegi. Keliling persegi. Caranya bagaimana? Caranya adalah dari ini. Dari data yang diketahui. Kita nyari dulu luas persegi. Bukan, kita nyari dulu sisi persegi. Sisi persegi. Sisi persegi adalah akar dari 25. Jadi 5. Nanti keliling persegi sama dengan 4 kali 25. 4 kali 5. Ini. 4 kali 5, 20. Nah, selanjutnya kita nyari keliling segitiga. Nah, di sini penjelasannya segitiga sama sisi. Sifat dari segitiga sama sisi itu, sisinya sama panjang. Berarti kelilingnya adalah 3 kali panjang alasnya sama dengan sebuah persegi. Berarti 5 di sini. 3 kali 5, 15. Yang ditanyakan adalah selisih dari kuadrat keliling segitiga dan persegi. Keliling kuadrat keliling persegi dikuadratkan dikurangi keliling segitiga dikuadratkan sama dengan 20 kuadrat dikurangi 15 kuadrat. 20 kali 20, 400 dikurangi 15 kali 15, 225 sama dengan 175. Tuh. Selanjutnya, sebuah barisan manasik haji yang panjangnya 100 meter melewati sebuah ruas jalan dengan kecepatan 1 km per jam. Jika panjang ruas jalan adalah 1 km, waktu yang diperlukan sejak orang pertama masuk ke ruas jalan tersebut hingga orang terakhir meninggalkan ruas jalan tersebut adalah titik-titik. Misalnya, ini ruas jalan 1 km. Nah, ini ada 100 meter. Ya, ini 1 km, ini 100 meter. Berarti total jaraknya adalah total jarak sama dengan, ini kita ubah dulu ke meter ya, jadi 1000 meter. 1000 meter ditambah 100 meter, jadi 1100 meter. Kemudian tadi kecepatannya sama dengan
1 km per jam. Maka waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 1100 meter dengan kecepatan 1 km per jam itu adalah 1100 meter per. Nah, ini kita ubah dulu menjadi 1000 meter per jam berarti. Per 1000 meter per jam. Sama dengan 1,1 jam atau 66 menit. Selanjutnya, Laila seorang anak yang rajin mengamalkan amalan puasa sunat Daud. Jika pada tanggal 1 Februari 2020 Laila sedang berpuasa sunat Daud dan selama bulan Februari ia tak terlewatkan satu kali pun berpuasa Daud, maka jumlah hari Laila berpuasa Daud selama bulan Februari adalah puasa Daud teh 1 hari puasa, 1 hari tidak berpuasa atau berbuka. Yang ditanyakan adalah jumlah hari Laila berpuasa Daud selama bulan Februari. Bulan Februari 2020 itu ada 29 hari. Nah, berarti tinggal ini aja sih cara cepatnya. Kalau misalkan hari tanggal 1 puasa, tanggal 2 1 puasa, 2 tidak, 3 puasa. Terus sampai 29. Berarti ada 15 hari. Gitu. Terus cara yang kedua, 28 dibagi 2 jadi 14. Nah, sampai tanggal 28 itu ada 14 kali. Kemudian tanggal 29 satu kali. Jadi 15 gitu. Nomor 22. Jarak dari rumah Andi ke masjid terdekat adalah 75 meter. Jika setiap hari di setiap waktu sholat fardu ia selalu melaksanakan berjamaah di masjid terdekat, maka total jarak yang Andi tempuh untuk berjamaah selama 5 hari adalah berarti kan ada pergi dan pulang. Pergi 75 meter. Pulang 75 meter. Berarti dalam satu kali sholat itu 150 meter. Kalau sehari itu kan 5 kali ya, 5 kali sholat. Berarti jadi 750 meter. Sehari ini 1 hari. Selanjutnya, total jarak yang Anda tempuh untuk berjamaah selama 5 hari. Berarti 5 hari sama dengan 5 kali 750. Itu 3.750 meter. Nah, di sini tidak ada meter. Jadi 3,75 kilometer. Nomor 23. Zulkarnain merupakan anak yang rajin dan pintar.
Ia selalu dapat menyelesaikan tugas dan tantangan dari gurunya. Suatu hari, Zulkarnain diperintahkan untuk menghafal juz amma 2 surat per hari dengan urutan dari surat An-Nas ke atas. Zulkarnain akan selesai menghafal surat Al-Alaq pada hari ke. Nah, kita cek dulu ya dari Anas. Dari Anas ke Al-Alaq itu ada berapa surat? Al-Alaq itu surat ke 106. Anas itu surat ke 114. Berarti jumlah suratnya ada 106 dikurangi 114 bagi 1 tambah 1 sama dengan 114 dikurangi 106. Balik ya. 114 dikurangi 106 per 1 tambah 1. Jadi ada 8 tambah 1 9. Ada 9 surat. 9 atau 19? Oh, salah. Ada 18 ya. 14 kurang 6 bagi 1. 18 tambah 1 ada 19. Nah, tadi sehari itu 2 surat. 19 bagi 2 9,5. Jadi hari ke 10. Selanjutnya, 2 buah dadu dilempar 1 kali secara bersamaan. Peluang munculnya mata dadu berjumlah 7. Kita cari dulu ruang sampelnya. Ruang sampel. Karena 2 dadu, 1 dadu itu matanya ada 6, berarti 6 pangkat 2 jadi 36. Nah, kita cari nih. Mata dadu berjumlah 7. Berarti 1 ditambah 6, kemudian 6 ditambah 1, 2 ditambah 5, kemudian 5 ditambah 2, 3 ditambah 4, 4 ditambah 3. Total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka peluangnya adalah 6 per 36. 6, 36. Di 1 per 6. Soal terakhir. Jika 25,5 ditambah 4,75 sama dengan X per 20, maka nilai dari 2X adalah. Ini kita jumlahkan saja. 25,5 ditambah 4,75 sama dengan X per 20. Itu sama dengan 30,25 sama dengan X per 20. Kemudian 30,25 dikali 20 sama dengan X. Berarti X-nya sama dengan 605. Yang ditanyakan adalah 2X. 2X. Ya, 2X sama dengan 2 kali 605. Itu sama dengan 1210. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teretetet, teretetet, teretetet.